Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menghilang sejak heboh Fufu Fafa, Kim pun ya tak tahu keberadaan Gibran di mana. Ini kemana begitu seorang Gibran begitu ya? Wajar ya. Sekarang ini menjadi trending ya bahwa hashtag Fufu Fafa aib nasional. Wow, ngeri-ngeri sedap ini bos ya, ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya banyak yang bertanya-tanya kemana Gibran begitu kan ya, kok menghilang sejak hebohnya Fufu Fafa ini. Para buzzer sudah mulai dikerahkan, mulai pendukung-pendukung mereka mulai dikerahkan. Ada yang melaporkan Roy Suryo, ada yang mengatakan bahwa Fufu Fafa bukan milik Gibran. Pada kenyataannya kita lihat saja di situ banyak yang kemudian mengatakan bahwa data-data yang muncul di situ begitu kan ya. Bahkan ya dibongkar oleh Anonymous, hacker Anonymous bagi Indonesia, terus kemudian dari Bejorka dan sebagainya. Coba kita baca apa yang kemudian komentar-komentar dari netizen. Ini menjadi trending begitu kan ya, Fufu Fafa aib nasional. Heran ya dengan yang ngaku-ngaku anak jenderal, kok pada diam 1000 bahasa. Benarkah anak-anak jenderal itu sebenarnya tak ada? Mereka itu anak-anak Mulyono yang ngaku anak jenderal. Bahkan ini keluarga pada punya ilmu ya kanuragan ya, menghilang apa adanya. Ini gimana begitu? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya Gibran itu banyak yang kemudian disorot oleh media biasanya, tapi pada kenyataannya sekarang itu menghilang. Kemana keberadaannya? Bahkan Kim pun tidak tahu keberadaan Gibran kemana begitu. Masalah soal Fufu Fafa, Kim Plus tidak pernah berkomentar sedikit pun di situ. Ya malah banyak yang istana yang kemudian membantah sana sini, dan Gibran mengakui bahwa tidak punya akun Fufu Fafa dan sebagainya begitu kan ya. Semoga benar-benar hilang ya, tidak pernah kembali lagi. Ini kok jadi lucu ya, main peta umpet. Kemarin sang pisang menghilang, begitu muncul langsung bilang nebeng. Sekarang sang wapres menghilang, nanti begitu nongol lagi ya langsung bilang Fufu Fafa. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi harus garis bawahi bahwa beberapa hari yang lalu Gibran itu muncul ya di di media. Tapi kita lihat saja bahwa kenapa sekarang ini bahwa Fufu Fafa itu banyak dipermasalahkan, Fufu Fafa banyak yang kemudian menggema begitu kan. Karena akibatnya ini menjadi gertakan bahwa siapa sih pemilik itu, dan itu belum terungkap dari orang-orang atau dari Kominfo begitu kan. Itu belum terungkap. Saya nggak tahu permasalahannya apa, tapi yang jelas ya ini kan seharusnya diungkap begitu. Siapa pemilik akun itu? Ya ini bukan soal punya Gibran atau tidak, tapi yang terpenting adalah ya hal-hal seperti itu begitu harus ada bukti yang nyata. Bagaimana Ade Armando membuktikan bahwa ya Fufu Fafa itu bukan milik Gibran? Bagaimana buktinya? Sedangkan bukti-bukti yang ada dari Roy Suryo banyak yang kemudian data-data yang dimunculkan di situ begitu kan. Banyak. Ya kenapa tidak begitu percaya itu? Nah itu kan pertanyaannya begitu kan. Makanya hanya pihak-pihak tertentulah yang kemudian tahu ya siapa pemilik akun itu. Saya kira Kominfo pasti paham, pasti tahu. Terus kemudian mungkin ya pihak-pihak penegak hukum ya pasti tahulah siapa mereka yang punya. Coba kita baca lagi begitu kan ya. Mungkin ngumpet bagaimana menjadi seorang pemimpin kalau ada masalah ngumpet ya. Inilah komentar-komentar netizen ada-ada aja begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra. Coba kita baca medianya dan beritanya. Ini menghilang sejak heboh akun Fufu Fafa, Kim pun tak tahu Gibran itu ada di mana ya. Dia tidak tahu berada di mana begitu. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka lama tidak muncul semenjak heboh akun Kaskus Fufu Fafa yang banyak mengunggah ujaran kebencian ke berbagai pihak termasuk menyerang Prabowo Subianto dan keluarganya. Diduga akun Fufu Fafa milik putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut inilah.com ya coba menghubungi sejumlah orang dari partai-partai politik pendukung Prabowo Subianto, Gibran, ya Koalisi Indonesia Maju atau Kim untuk menanyakan informasi terbaru mengenai Gibran. Namun sejumlah orang parpol dihubungi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan seorang wapres tersebut. Wakil Ketua Umum ya Partai Amanat Nasional PAN ya Viva Yoga Mauladi ya saat ditanyai mengenai Gibran hanya membalas dengan sebuah video ucapan untuk Hari Raya Suci ya
Galungan melalui pesan WhatsApp. Ketika dicoba untuk kedua kalinya, ia membalas pasangan stiker Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedang berjoget. Sedangkan Sekjen PAN Edi Suparno tak menjawab sama sekali pesan itu. Bahkan ya sementara itu bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Sigit Widodo ketika ditanya soal Gibran, ia menjawab kalau dirinya bukan juru bicara mantan wali kota Solo itu. Mohon maaf, saya bukan juru bicara Mas Gibran, tapi kalau ditunjuk jadi jubir saya siap, kata Sigit. Sejumlah elit ya PSI lainnya juga ya Sekjen dari PSI, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua PSI Adi Budiman, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina ya PSI Grace Natali tak menjawab pesan maupun telepon. Hal sama pun ya terjadi saat menghubungi ya petinggi Partai Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman sempat menjawab telepon, namun saat ditanya mengenai Gibran yang lama ya tak muncul usai heboh akun Fufuafa. Ia langsung meminta agar pertanyaan itu dikirim melalui pesan teks, namun tak kunjung membalasnya. Deputi Pabilo DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang mengaku belum mengetahui kabar terbaru tentang Gibran. Mohon maaf, saya belum update terkait agenda Mas Gibran. Sebelumnya politikus Partai Golkar Deva Laksono juga mengaku tidak tahu informasi soal Gibran. Namun menduga ya Gibran tengah mempersiapkan dirinya jelang pelantikan. Bahkan ketika dipastikan soal keberadaan Gibran, ya Dave pun menyebutkan ada banyak hal lain yang harus dikerjakan dan butuh fokus ya oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal itu. Nah, dari informasi inilah mulai dari PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PSI, begitu Partai Gerindra tidak tahu keberadaan Gibran itu di mana. Ya nampaknya Kim Plus ya tidak mengurusi hal-hal itu begitu ya. Tapi pada kenyataannya adalah ya kita lihat saja seharusnya kan tahu begitu kan Gibran permasalahannya yang kemudian muncul sekarang apa, visi dan misinya apa yang harus kita dikerjakan begitu pertama kali. Kan seharusnya kan ada di samping Prabowo begitu ya. Makanya Prabowo dengan Gibran ini harus bertemu begitu kan. Dalam artian bahwa ya masalah kabinet juga begitu kan pasti ada ancang-ancang di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa ya karena Gibran itu masih muda begitu kan ya. Mungkin setelah dilantik mungkin akan tahu begitu bagaimana karakter memimpin seorang Gibran ini secara nasional ya. Saya kira begini ya terkait dengan akun Fufufafa yang kemudian beredar hari ini, justru para orang-orang yang kemudian pendukung Gibran banyak yang mulai muncul begitu kan, agak resah juga begitu ya mendengar hal-hal seperti itu. Ya mau tidak mau mereka berkomentar dan bersuara. Kalau semakin bersuara maka para hacker-hacker di situ akan memunculkan data-data yang valid begitu kan ya. Bagi kami masih menunggu informasi dari Kominfo aja. Semoga saja Kominfo itu adalah orang-orang Jokowi, orang-orang Prabowo begitu ya. Sehingga nanti begitu orang-orang Prabowo bisa saja ya menelusuri dengan semuanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.